السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بالتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah rahimakumullah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan buatnya, kita ibadahi baginya, maka tidak sekalipun kita sekutu kepadanya. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktu kita hingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hari ini Allah telah mengetukkan pintu hati kita. Allah telah memberikan sedikit daripada keimanan kepada kita, sehingga Allah gerakkan langkah dan tangan kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini. Tujuan dan lainnya tidak bukan adalah untuk mencari ridhonya. Salah satunya adalah menjalankan solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan solat kita, ibadah kita, zikir kita, kebaikan kita, infak kita yang dilakukan hari-hari kemarin sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabatnya, tidaklah diterima amal ibadahnya, namun ketika dia di dunia, dia rajin sholatnya, rajin infaknya, rajin berangkat umrah maupun haji, dan rajin membuat kebaikan. Namun dia tidak pernah melafazkan, meringankan daripada salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun amalnya itu terputus. Maka senantiasa kita ringankan lidah kita, lisan kita sepanjang hari kita untuk senantiasa membaca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berdiri di sini di atas mimbar tidaklah pandai. Khatib hanyalah si fakir, mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti kata
berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan segala bentuk-bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu sebaliknya berusaha semampu mungkin sekuat tenaga untuk meninggalkan segala bentuk-bentuk yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita adalah la'allakum tattaqun, adalah untuk menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah harta yang banyak kita bawa mati, tidaklah rumah yang megah kita bawa mati, tidaklah pangkat jabatan yang tinggi kita bawa mati, akan tetapi bekal yang sesungguhnya adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, maka sesungguhnya bekal yang baik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema atau judul khutbah kita pada Jumat ini menerangkan tentang sabar dalam takdir Allah dan selalu bersifat optimis dalam menjalankan hidup kita. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita memahami konteks takdir, maka sesungguhnya kita adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah termasuk rukun iman yang terakhir yang wajib kita imani, yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita yakini sesungguhnya ketika takdir itu melekat pada diri kita, maka kita menjadi orang-orang yang terarah, kita menjadi orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Takdir adalah ketetapan yang dari Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang kurang baik bagi kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada manusia, sesungguhnya manusia ketika dia diberi napas, ketika dia hidup di dunia ini, maka disitulah takdirnya nantinya akan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga takdir yang bisa kita rubah. Apa itu? Yang pertama, ada takdir mubram. Takdir mubram ini takdir yang tidak bisa kita rubah. Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam, adanya semesta, adanya bintang, adanya matahari, adanya siang dan malam, kita tidak bisa merubahnya. Adanya perempuan dan laki-laki, namun ada rahasianya. Bentuk rahasianya ketika kematian, ketika rezeki, ketika jodoh, inilah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan supaya kita selalu ikhtiar, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencari, untuk meningkatkan apa yang harus kita inginkan dalam satu rangkaian untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali hanya kaumnya sendiri yang bisa merubahnya. Apa maksud dari konteks teks hadis di atas, teks Al-Quran di atas? Memberikan pandangan bahwa saja kita ketika di dunia harus berusaha semampu mungkin. Apa bentuk usaha kita? Ketika kita belajar, tentu ingin menggapai kesuksesan, ingin menggapai prestasi, yaitu melalui ikhtiar proses belajar. Kalau kita ingin menjadi hartawan, tentu kita melalui proses kita bekerja keras mengumpulkan harta-harta kita. Dan ini sesuatu hal yang bisa kita rubah. Namun
kita tidak pernah melupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu dalam menjalankan takdir ini kita harus menaungi sifat kesabar pada diri kita. Sabar ini merupakan pokok pondasi umat Islam, pokok pondasi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sikap sabar ini tidak ada pada dirinya, maka alangkah ketika takdir itu, takdir yang tidak baik ada pada dirinya. Dia mendapat musibah, dia mendapat sakit, dia mendapat cobaan, maka seakan-akan dia tidak menerima takdir itu. Kenapa? Karena dia tidak paham apa itu takdir. Dan dia tidak mengimani takdir itu sendiri, bahwa sesungguhnya takdir itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk Allah sayang kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melebihi kemampuan kita. Allah memberikan cobaan ujian kepada kita tidak melebihi dari kemampuan kita. Namun ketika takdir itu, ujian cobaan itu datang pada diri kita, maka kita rasapi sesungguhnya ketika sakit datang pada kita, berarti Allah sayang kepada kita, berarti Allah telah menggugurkan segala dosa-dosa kita. Itu makna dan hikmah daripada ujian dan cobaan yang ada pada diri kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Anallah alla ilaha illa. Aku adalah Allah, kata Allah. Tiada yang patut disembah kecuali kepadaku, kata Allah. Anna man la yashkur ala na'mai. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yashbir ala balai. Siapa yang tidak bersabar atas ujian dan cobaanku, walam yarda biqada'i. Siapa yang tidak ridha atas ketetapanku, kata Allah, fal yattakhis rabban siwa'i. Maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi ini memberikan pandangan kepada kita bahwasanya kita diberi pilihan. Kalau kita tidak tahan dengan takdir Allah berikan kepada kita, berarti Allah suruh kita cari Tuhan yang lain. Bisakah kita mencari Tuhan yang lain selain Allah yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita hidup pada hari ini? Tentu jawabannya tidak bisa. Maka hanya kepada Allah lah tempat kita ibadahi. Maka hanya kepada Allah tempat kita imani. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu dan memohon ampunan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari uraian di atas memberikan pandangan kepada kita bahwa sesungguhnya kesabaran dalam takdir itu sangat dibutuhkan. Namun ada yang lain, yaitu sikap optimis kita, bahwasanya ada harapan yang kita imani, ada harapan, ada tujuan hidup kita. Meskipun kita yang saat ini diberi cobaan, masing-masing kita punya cobaan yang berbeda. Ada yang berat, ada yang ringan, tergantung cara penyelesaian kita, tergantung pada pemahaman kita tentang takdir, tergantung pada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita kuat, maka meskipun takdir itu besar, meskipun cobaan itu besar, maka itu bisa menjadi ringan bagi kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada takdir yang ada pada diri kita. Ketika kita tidak imani takdir itu sendiri, maka bisa jadi kita stres, bisa jadi kita trauma, bisa jadi kita melarikan diri dan memakai obat-obat yang terlarang. Sehingga dengan cara itu mereka mengatakan inilah obat penenang yang sesungguhnya. Padahal itu obat yang mencelakakan mereka. Summa na'udzubillahi min dzalik. Maka patut kita imani Allah Subhanahu wa taala. Patut kita yakini, patut kita ibadahi bahwa sesungguhnya takdir baik dan buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pelajaran wejangan bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa iman kita kepada Allah, terutama kepada takdir itu sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufik serta inayahnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع العباد. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، شر الدنيا والشر الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.